Oke guys, kita lanjutkan. Ini ada tes statistik atau acuan nilai untuk membuat keputusan reject atau file to reject H0. Nah, ini hanya tes saja ya. Nanti kita akan melakukan uji untuk hipotesis ini. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Ini adalah rumus Z hitung ya. Z untuk rata-rata, ini untuk yang datanya menggunakan standar deviasi. Nah, untuk yang pertemuan 6 kita hanya belajar yang ini, yang pakai proporsi. Proporsinya seperti ini, P to P seperti biasa. Sample proportion, kemudian dikurangi probabilitas berhasil ya, probabilitas berhasil per probabilitas berhasil kali gagal per sampel di akar. Kita akan bedah ya. Nanti kita akan mencari Z hitungnya ini. Z hitungnya itu untuk apa? Aku spill ya, untuk menentukan apakah itu nanti bakalan di reject atau file to reject. Ini contoh soal. Ini klaimnya bahwa extract itu dari data extract, metode extract ini itu lahir 13 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian ini ada binomial distribution. Kalau binomial distribution itu perlu kita ingat bahwa kemungkinannya ada 2 ya, gagal dan berhasil. Berarti P dan Q. Dan nilainya itu sama. Berapa teman-teman masih ingat? Iya, benar sekali. 0,5 dan 0,5. Ini ya. Nah, di sini karena itu tadi kan sifatnya kayak binomial gitu ya. Nah, jadi H0-nya sama dengan P sama dengan 0,5. Kemudian satunya P lebih dari 0,5. Nah, setelah kita dapatkan data-datanya ya, di sini ada ini probabilitas yang berhasil ya, bisa dikatakan begitu. Kemudian ini 14-nya adalah sampel. Kita dapat mencari sampel proportion, nah, 13 per 14, dia ketemu 0,99. Kemudian kita gunakan probabilitasnya 0,5. Nanti akan kita hitung pakai rumus yang tadi. Nah, ini akan ketemu 3,21. Oke. 3,21. Nah, ini bisa sangat cepat cara mencarinya kalau kita pakai web, pakai statis gitu. Langsung ketemu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti bingung nanti dapat ini dari mana gitu. Sekalian aja langsung ke gambarnya. Nah, ini gambarnya, gambar grafiknya. Yang tadi itu kan belum ada alfa ya. Alfa itu kayak signifikan level. Nah, signifikan level itu apa? Signifikan level itu kebalikan dari confidence level. Kalau confidence level kan tingkat kepercayaan kita. Kalau confidence itu kalau signifikan itu kayak tingkat ketidakpercayaan kita gitu. Nah, gini soal ini asumsinya kita pakai 0,05 ya alfanya. Oke, teman-teman ingat kan kalau misalkan 0,05 itu nilai Z di tabelnya berapa? Ini kan yang biasa ya kayak kemarin ya, 1,645. Nah, Z-nya atau critical value-nya, tadi kan sudah saya sebutkan di awal bahwa critical value itu kayak batas yang misalkan antara daerah diterima dan juga ini daerah yang ditolak, ini daerah diterima, itu ya. Atau kata-katanya kalau dalam statistik itu ini daerah reject, ini daerah file to reject. Oke. Nah, tadi kan ketemunya 3,21 ya. Z hitung dari kita tadi. Nah, itu di mana letaknya kalau misalkan ditaruh di sini? Ini kan 1,645. Maka tiganya itu ya kira-kira di sini. Nah, ini 1,
Nah, 3 kan lebih besar dari 1. Nah, 3-nya di sini. Nah, kalau di sini maka dia adalah reject atau ditolak. Nah, reject ya. Ini ini langsung penjelasan bawahnya. Jadi seperti itulah permainannya, permainannya. Teorinya. Nah, karena dia di sini kan ketemu angkanya di sini 3, maka klaim atau pernyataan tadi yang menyatakan bahwa melalui metode XOR kayak lahiran 13 perempuan dan 4 dari 14 kelahiran tadi itu kita tolak. Atau nanti kata-katanya di bawah ada. Cuman kalau di sini kita pahami dulu bahwa kita menolak. Kita mereject A0. Oke, ini adalah penjelasan mengenai critical region. Critical region, reject the null hypothesis. Nah, kalau misalkan angka itu di luar dari critical region atau setelah critical region ya, itu bisa di kanan bisa di kiri sih, karena nanti ada yang itu tadi kan kasusnya cuma 1 tuh. Nah, itu nanti ada yang 2 gini, ada yang 2 critical region-nya. Jadi yang berada di sini dan berada di sini itu nanti bakal di reject. Nah, yang fail to reject atau gagal ditolak itu di sini. Critical region. Oke. Nah, ada 3 nanti bentuknya. Ini dan satunya begini ya. Yang sekalian deh hapus dulu. Nah, yang menjadi acuan untuk gambar atau grafik ini adalah H1. Kita lihat nanti H1-nya. Kalau yang soal ini tadi ya. Yang soal ini kita lihat coba. Mana tadi H1-nya? Nah, satunya P lebih besar dari 0,5. Ingat ya, P besar dari 0,5. Nah, kita cari di sini. Udah kayak dosen aja, aku yang jelas. Nah, kalau lebih itu ada di kanan. Nah, kalau P lebih dari 0,5 tadi, ini 0,5 ya. Itu ada di kanannya. Ini ketika lebih. Jelek banget tuh tulisan kalau pakai ini. Nah, ini kalau kurang, kalau P itu kurang, jadi sebelah kiri ininya, daerah reject-nya. Kalau tidak sama dengan, itu ada 2, di kanan dan di kiri, daerah reject-nya. Ini mohon maaf ya, jelek banget ya. Cuman kayak gini loh gambaran awalnya. Kita lanjut dulu ya, signifikan level. Ini angka-angkanya yang sering keluar ya, 0,05, 0,01, 0,10. Kita kaitkan ya dengan confidence level kemarin. Confidence level itu kan 90, 95, dan 99%. Nah, itu kan tingkat kepercayaannya. Kita tahu lah kalau misalkan, di iklan-iklan itu biasanya kan 90% mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kayak 95% mampu membunuh kuman, atau 99% dia tahu yang sering mampu membunuh kuman. Nah, itu kan tingkat kepercayaan. Nah, kalau signifikan level ini level ketidakpercayaan. Itu kebalikannya kan. Kalau 95% berarti signifikan levelnya 0,05. Kalau misalkan 99% signifikan levelnya 0,01. Kalau misalkan 90% signifikan levelnya 0,10. Gitu. Paham ya, signifikan level, bentar kita ke critical value. Sebentar. Jadi ada critical region, ada critical value. Ini yang critical value. Critical value adalah nilai dari Z. Nah, misalkan nih ketemu kan, di soal itu biasanya diketahui bahwa signifikan levelnya itu berapa. Nah, kalau kita sudah dapat signifikan level, nanti kita tinggal cari di tabel Z score, atau kita cari di statis juga bisa, lalu kita cari atau di Excel juga bisa, tergantung nanti ya
boleh pakai apa kita. Nah, tinggal masukin aja angka 0,05 ini berapa. Nah, ini kan udah kita hafalkan ya kemarin ya. 0,5, 95%, 90%, dan 99%. Nah, itu kita hafalkan aja setnya. Kalau 0,5 itu 1,645. Jadi kita tidak usah lama-lama kayak mencari set lagi, kita udah tahu gitu. Kita masukin aja ke sini 1,645. Nah, nanti tinggal cari Z hitungnya. Kalau ini namanya Z critical value. Nah, yang kita cari selanjutnya itu ada Z hitung. Z hitung itu untuk klaimnya, untuk menilai klaimnya. Nanti bakalan Z hitungnya itu bakalan lebih besar dari 1,645 ini atau lebih kecil. Kalau lebih besar di sini, kalau lebih besar jatuhnya akan di sini. Nah, kalau di sini ditolak. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 1,645 dan berada di daerah di sini, itu nanti akan file to reject atau diterima HA0-nya. Jadi perlu diingat-ingat untuk menggambar grafiknya atau menggambar sebagai acuan penggambaran grafik itu kita pakai H1. Kita lihat ya, dia itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau lebih besar nanti di kanan, lebih kecil di kiri. Kalau tidak sama dengan itu ada dua, kanan dan kiri. Kemudian untuk kesimpulannya, apakah kita akan menolak atau menerima itu pakai H0. Itu perlu diingat-ingat ya. Gampang sih nih ingatnya, karena kan yang H0 itu tandanya pasti sama dengan. Nah, kalau yang H1 itu nanti akan tandanya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tidak sama dengan. Oke, kita bernafas dulu. P value kemudian. 29. Nah, ini sama dengan nilai Z ya. Jadi bisa katakan nilai Z ini atau nilai Z yang tadi yang kita cari. Nilai Z hitung berarti ini namanya. Z yang kita cari tadi yang berapa tadi? 3,21 ya tadi ya. Itu nanti dipersenkan lah gitu. Nah, ini kayak yang tadi ya. Kalau H1-nya itu kurang, maka nanti di sebelah kiri, kalau lebih di sebelah kanan. Kalau tidak sama dengan itu nanti ada dua. Dan kalau ada dua itu areanya harus dikalikan dua. Paham kan maksudnya kemarin apa? Jadi kalau misalkan areanya atau grafiknya itu bentuknya kayak gini. Sorry banget jelek ya. Nah, jadi area yang ada di sini itu harus dikalikan dua ya. Biar nanti jadi satu gitu, area di sini dan di sini. Karena ini kan masih pakai tabel distribusi normal, jadi ini simetris sama lebarnya di sini dan di sini. Oke, kita lanjut P value. Oke. Nah, ini maksudnya adalah ketika diketahui ya alfa, ini kan alfanya. Alfanya 0,05. Nah, nanti akan kita carikan P-nya ya. Kalau P value-nya itu kurang dari 0,05 atau kurang dari alfanya yang diketahui di soal, nah itu akan ditolak. Nah, ketika lebih, itu akan diterima. Ini sama kayak yang prinsip tadi ya, yang kalau P-nya terlalu kecil, itu akan bahwa asumsi itu tidak benar. Kalau P-nya itu kecil, asumsi itu tidak benar. Jadi misalkan ketemu nih, P value-nya 0,001, itu kan kurang ya dari 0,05. Nah, maka ini nanti akan di reject H0-nya. Oke. Oh ya benar. Oke, ini cuman langkah-langkahnya aja ya. Yang tadi ini yang di sebelah kiri ketika H1-nya simbolnya kurang dari. Nah, ini ya yang dari sebelah kanan ketika H1-nya lebih dari. Nah, ini yang tidak sama dengan. Nah, ada dua tuh kan, yang di sini dan di sini. Harus dikalikan dua ya, kalau yang tidak sama dengan areanya.
Oke, ini hanya peringatan ya bahwasanya P value itu adalah probabilitas. P besar ini, P value P besar ya. Nah, kalau P kecil ini adalah population proportion. Nah, paham lah ya. P value itu merupakan peluang yang diamati dari uji statistik. Dari peluangnya kan. Kira-kira berapa persen tuh peluangnya kebenarannya dari peluang kebenaran dari klaim tersebut? Apakah dia lebih kecil dari alfa atau lebih besar dari alfa? Kalau lebih kecil maka ditolak, kalau misalkan lebih besar nanti diterima. Kita masuk ke contoh. Ini videonya bakal lama-lama kayaknya, karena ini masih banyak slide-nya, terus banyak yang harus dijelaskan ya di sini. Materinya akan sebenarnya nggak susah ya, cuman agak rumit gitu. Oke, menguji hipotesis dengan cara p-value. Ini adalah contoh menguji hipotesis dengan cara p-value. Langsung saja, ini ada data-datanya p, probabilitasnya. Bentar, ada hewan. Ada serangga. Oke. Kembali lagi P 0,5, kemudian Z-nya 3,21. Ini yang berhasil lah, bahkan gitu 14 ini sampelnya. Kita disuruh menjadi p-value. Kita buktikan dengan cara metode p-value ya. Oke. Kembali lagi tadi ya, klaimnya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena itu P-nya itu sama dengan atau ini H0, ini H0. H0 itu sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Oke. Kemudian ini masih bersambung sih sama soal yang tadi ya. Nah, tadi kan diketahui itu bahwa Z-nya itu 3,21. Oke. Z-nya 3,21. Nah, Z 3,21 ini kalau dijadikan P value itu nanti akan ketemu 0,0007. Nah, karena ini tidak sama dengan, dan kalau tidak sama dengan itu nanti bentuknya kan seperti ini. Jadi area yang di sini itu 0,00007, yang di sini juga 0,007. Jadi harus dikalikan 2. Nah, harus dikalikan 2 ini dan ini. Dikalikan 2 jadi 0,0014. P value-nya itu. P value-nya adalah 0,0014. Oke. Jadi tinggal dibandingkan dengan alfanya. Yaitu lebih besar dari alfa atau lebih kecil dari alfa. Paham ya? Oke, selanjutnya ini ada kesimpulan lah. Kesimpulan dari soal tadi itu. Oke, kita bisa lanjut dulu. Nanti akan ada penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Oke. Ini adalah tipe-tipe ekor yang tadi sudah saya spill juga. Ada 2, ada 1, ada yang di kiri, ada yang di kanan maksud saya. Gitu. Paham lah ya, itu kan cuman ekor-ekoran. Ekor-ekoran. Nah, ini kalau misalkan tidak sama dengan areanya ada 2. Area rejectnya ada 2. Reject mulu sih. Ada 2. Di kanan dan di kiri. Kemudian kalau H itu kurang dari, itu nanti di kiri. Kemudian kalau H lebih dari, itu di kanan. Paham? Paham. Nah, dan ingat ya, yang dijadikan patokan untuk grafik itu H1-nya, bukan H0 ya. Nah, ini kesimpulannya, jadi kesimpulannya nanti ada 2. Apakah kita akan reject H0 atau fail to reject H0. Oke. Nah,
ini kembali kayak yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan juga. Ketika p-value atau ini masih H0 sih. Maksudnya masih ini untuk membuktikan, sorry. Kenapa sih? Nah, ini untuk membuktikan ya. Kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, itu nanti akan di-reject. Nah, kalau misalkan lebih dari alfa, itu nanti akan diterima. Fail to reject kan artinya gagal untuk menolak, atau dalam kata lain diterima. Gitu ya, paham ya? Ini juga disambungkan dengan yang teori awal tadi, jika P sangat kecil, maksudnya sangat kecil itu dia itu kurang dari alfanya. Nah, maka bisa ditemukan asumsi tidak mungkin benar. Seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya untuk decision criteria. Semoga waktunya cukup ya.